Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh cerita dari film Play or Die yang dirilis pada tahun 2019. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Lucas yang bekerja di sebuah supermarket. Saat tengah bekerja, tiba-tiba Lucas menerima pesan dari seseorang yang ternyata dia adalah Chloe yang merupakan mantan pacarnya. Semenjak mereka putus tepatnya setahun yang lalu, Lucas dan Chloe sudah tidak berhubungan lagi. Setelah selesai bekerja, Lucas bergegas kembali ke rumah. Baru saja ingin tidur, Lucas mendengar suara bel rumahnya dan setelah dicek, Chloe sudah ada di depan rumahnya. Akhirnya setelah setahun tidak berjumpa, mereka dipertemukan kembali di rumah Lucas. Setelah pertemuan mereka, Chloe dan Lucas sedikit membahas tentang permainan bernama Paranoia yang muncul di internet dengan nominal hadiah sejumlah uang 1 juta euro. Permainan yang dimaksud ini memiliki banyak teka-teki dan mereka diharuskan untuk menyelesaikan teka-teki tersebut. Pada awalnya Lucas menolak untuk ikut, namun karena Chloe tahu Lucas adalah orang yang pintar, akhirnya Chloe membujuk Lucas untuk mau memainkan permainan Paranoia. Karena masih merasa ragu-ragu, Chloe langsung memberikan Lucas jatah dan setelah selesai mantap-mantap, akhirnya Lucas mau ikut bermain permainan Paranoia. Hal yang harus mereka lakukan pertama kali adalah menyelesaikan sebuah teki Black Swan yang tergolong sangat susah. Dari 100 orang, kira-kira hanya 5%-nya saja yang bisa menyelesaikan teka-teki Black Swan. Setelah beberapa kali mencoba, mereka gagal memecahkan teka-teki tersebut. Akan tetapi dengan kejeniusan Lucas, akhirnya mereka berhasil menyelesaikan teka-teki Black Swan dan mereka disuruh pergi ke sebuah kota bernama Skipton City. Pada hari itu juga Lucas dan Chloe langsung pergi menuju Skipton City. Singkat cerita, mereka tiba di sana dan melihat ada banyak orang yang melakukan pesta-pesta. Karena tujuan mereka adalah mendapatkan hadiah 1 juta euro, akhirnya mereka mencoba mencari petunjuk selanjutnya untuk bisa memenangkan permainan Paranoia. Setelah sekian lama berkeliling, mereka menemukan satu mainan dingdong dan mereka disuruh memainkan game tersebut. Setelah mereka menang, melalui layar dingdong tertera sebuah lokasi yang menyuruh mereka untuk datang ke sana. Mengetahui lokasi itu, mereka langsung pergi ke sana dengan menggunakan mobil. Setelah menempuh jarak yang sangat jauh, akhirnya Lucas dan Chloe tiba di sebuah rumah sakit yang sudah lama terbengkalai, di mana di rumah sakit itulah permainan Paranoia akan berlangsung. Karena hadiah dari permainan tersebut sangatlah besar, mereka pun menjadi lebih bersemangat untuk memenangkan permainan tersebut. Tanpa berlama-lama lagi, mereka berdua segera masuk ke dalam rumah sakit. Mereka kemudian diantar oleh salah satu suster menuju ke ruang pertemuan antar pemain. Ternyata tidak hanya mereka saja yang bermain permainan Paranoia, melainkan ada 4 orang lainnya yaitu Ray, Maxine, Jablowski, dan Naomi yang juga menjadi pemain. Tak berselang lama dari speaker terdengarlah suara-suara misterius yang mulai menjelaskan cara bermain permainan Paranoia. Caranya cukup mudah, yaitu para pemain harus berusaha meloloskan diri dari jebakan-jebakan yang ada, memecahkan teka-teki untuk bisa keluar dari setiap ruangan, mengumpulkan kepingan puzzle, mencari kunci, dan masih banyak lagi. Barang siapa yang tidak berhasil meloloskan diri dari jebakan-jebakan yang ada, maka ada sesuatu yang menanti mereka. Untuk yang berhasil lolos, maka mereka akan diberikan hadiah sebesar 1 juta euro. Sebelum permainan dimulai, mereka semua ditanya sekali lagi apakah mereka sanggup untuk bermain permainan Paranoia atau tidak. Dan jika tidak sanggup, maka dipersilahkan untuk meninggalkan rumah sakit ini. Karena mereka tergiur dengan total hadiah uang yang sangat banyak itu, akhirnya tidak ada yang keluar dari tempat tersebut. Dengan begitu, permainan Paranoia akan segera dimulai. I'm Maxine. Kemudian para perawat datang dengan membawa borgol dan langsung membius mereka berenam. Mereka berenam kemudian dipisahkan dan ditaruh di kamar yang berbeda-beda. Saat Lucas tersadar, ia melihat tangannya yang sedang diborgol. Lucas pun merasa sangat cemas dengan keberadaan dari Chloe karena Chloe tidak ada di dekatnya. Oleh karena itu, Lucas mencoba mencari cara untuk membuka borgol itu dan setelah sekian lama mencari, akhirnya Lucas menemukan kunci borgol yang diperuntukkan untuk membuka borgol tersebut. Setelah berhasil membuka borgolnya, Lucas langsung membuka ventilasi udara dan mulai memanggil nama Chloe.
Chloe yang berada di ruang samping pun mendengar Lukas yang tengah memanggilnya. Tampaknya Chloe juga sedang berusaha membuka borgol itu dengan kunci yang ia dapatkan di atas laci. Akan tetapi saat Chloe mencoba membuka borgolnya, ternyata kunci tersebut tidaklah cocok dengan borgolnya. Chloe kemudian menceritakan hal itu kepada Lukas. Di situ Lukas menyuruh Chloe untuk melihat ke arah pintu, apakah di pintu Chloe terdapat gagang pintu atau tidak. Chloe pun menjawab bahwa gagang pintunya tidak ada. Maka dari itu dengan kecerdikannya dimiliki oleh Lukas menyuruh Chloe untuk melempar kuncinya melalui saluran udara, dan Lukas sangat yakin bahwa kunci borgol Chloe berada di laci miliknya. Ketika Lukas membuka laci tersebut, ia akhirnya menemukan kunci borgol Chloe dan 2 gagang pintu. Gagang itu langsung digunakan Lukas untuk membuka pintu ruangannya dan juga pintu kamar Chloe. Di laci kamar Chloe, Lukas menemukan sebuah catatan yang menyuruh mereka untuk pergi ke kamar nomor 7. Tidak hanya itu saja, Lukas juga menemukan kepingan puzzle. Setelah itu, Lukas dan Chloe bergegas pergi ke kamar nomor 7. Setelah masuk ke kamar tersebut, pintunya mendadak terkunci kembali. Kemudian salah satu dari mereka disuruh untuk berbaring di atas kasur yang sudah disediakan dengan tangan dan kaki yang harus diikat. Setelah selesai, pisau-pisau tajam mulai muncul di atas Chloe. Lalu mereka diberi waktu 2 menit untuk memecahkan teka-teki di kamar itu. Dan jika mereka tidak berhasil, maka Chloe akan mati tertusuk pisau-pisau tajam. Melihat waktu yang terus berjalan, Lukas berusaha dengan keras untuk memecahkan puzzle tersebut. Lukas pun merasa sangat kesulitan untuk menyusun semua puzzle. Tak terasa waktu pun tersisa 45 detik. Setelah Lukas berhasil menyusun semua puzzle, anehnya waktu itu tidaklah berhenti. Karena hal tersebut membuat mereka berdua menjadi sangat panik. Semakin lama pisau-pisau tersebut mulai mendekat ke arah wajah Chloe dan menyayat sedikit wajahnya. Di saat yang sama pula, Chloe melihat beberapa kode berada di antara pisau-pisau yang kemungkinan bisa menghentikan itu semua. Lukas pun dengan sigap memecat semua angka yang dikatakan oleh Chloe, dan akhirnya Chloe pun selamat dari pisau-pisau tajam tersebut. Kemudian salah satu laci terbuka yang di dalamnya terdapat sebuah catatan yang menyuruh mereka untuk pergi ke ruangan nomor 11. Tak lupa mereka juga mengambil kepingan puzzle. Karena Lukas tahu tempat ini mengancam keselamatan mereka, Lukas berencana untuk pergi dari rumah sakit tersebut. Namun karena Chloe sudah dibutakan oleh uang, akhirnya Chloe akan melakukan segala cara demi mendapatkan uang 1 juta euro. Di tengah perjalanan mereka bertemu dengan Naomi dan Jablonski. Mereka berempat akhirnya berlomba-lomba untuk bisa sampai terlebih dahulu di ruangan bernomor 11. Dalam aksi pelarian itu, sayangnya Chloe dan Lukas terlambat karena Naomi dan Jablonski sudah sampai terlebih dahulu di ruangan nomor 11. Tidak tinggal diam, Chloe dan Lukas mencoba berputar-putar di sekitar situ, berharap ada jalan yang bisa menuntun mereka menuju ke ruangan nomor 11. Ketika mereka berkeliling, mereka mendengar suara piano dan mereka berdua segera mencari sumber suara tersebut. Lalu sampailah mereka di sebuah aula yang sangat besar. Tanpa berlama-lama lagi, mereka mencari petunjuk berupa teka-teki yang harus mereka pecahkan. Di sebuah lemari, Chloe melihat ada satu gembok yang memiliki kode-kode berupa angka. Mereka pun mencoba mencari kode di sekitaran sana, dan singkat cerita saja mereka berhasil membuka gembok tersebut. Di belakang mereka tiba-tiba kobaran api muncul dan perlahan-lahan melahap sisi aula. Di dalam laci yang tadi terkunci, mereka hanya menemukan banyak buku yang berisi not musik. Di sana mereka hanya memiliki sedikit waktu karena ruangan itu perlahan-lahan mulai terbakar. Mereka sudah mencarinya di sekitaran sana tapi tidak menemukan clue atau petunjuk mengenai teka-teki yang diberikan kepada mereka. Akhirnya dengan kecerdikan yang dimiliki oleh Lukas secara perlahan-lahan mendekati piano dan mulai memainkan piano tersebut. Tak bersama, bagian atas piano itu terbuka dengan sendirinya dan mereka mendapatkan kepingan puzzle serta satu kertas. Karena ruangan itu sudah terbakar hebat, mereka dengan segera keluar dari ruangan tersebut. Mereka kemudian menganalisis tentang tulisan yang ada di kertas itu dan akhirnya mereka pun menyimpulkan bahwa mereka disuruh pergi ke ruang otopsi. Saat mereka berkeliling di ruangan itu, Chloe sangat terkejut melihat Maxine yang sudah tewas dengan lehernya yang tertusuk oleh obeng. Di ruangan itu, Lukas menemukan kartu remi dengan di salah satu sisinya membentuk beberapa kode. Di saat yang sama terdengarlah suara pintu yang didobrak oleh seseorang. Maka dari itu, Lukas mencoba menahan pintunya, sedangkan Chloe akan memasukkan kode yang ditemukan oleh Lukas tadi.
Akhirnya dengan kerjasama yang mereka lakukan, mereka berhasil keluar dari ruang otopsi dan segera mencari tempat persembunyian. Karena Lucas larinya terlalu cepat membuat Chloe tertinggal di belakang. Pintu yang dimasuki oleh Lucas mendadak terkunci dengan sendirinya, sehingga memaksa Chloe untuk berpisah dengan Lucas. Kemudian di belakang Lucas ada sosok yang langsung membiusnya. Ketika Lucas tersadar, ia sangat terkejut melihat tubuhnya yang terikat di kursi listrik. Melalui speaker muncullah suara-suara yang menyuruh Lucas untuk menjawab 10 pertanyaan. Dari 10 pertanyaan, Lucas harus menjawab 5 soal agar bisa dibebaskan dari kursi tersebut. Setiap kesalahan yang dilakukan oleh Lucas, maka Lucas akan disetrum. Semakin sering Lucas salah, maka tegangan listrik akan semakin besar. Singkat cerita, dari 8 pertanyaan, Lucas berhasil menjawab 2 pertanyaan, sedangkan sisanya Lucas salah menjawab. Karena Lucas salah menjawab pertanyaan, maka sudah bisa dipastikan Lucas akan meninggal karena tersetrum listrik yang sangat besar. Sebelum itu terjadi, Lucas langsung mengambil tang arus listriknya dan Lucas langsung mengarahkan tang itu ke suster yang berjaga. Tapi anehnya, setelah Lucas berhasil membunuh salah satu suster, tiba-tiba saja salah satu laci terbuka dengan di dalamnya terdapat kertas dan kepingan puzzle. Secara perlahan, Lucas mulai keluar dari ruangan tersebut. Sementara itu di sisi lain memperlihatkan Ray yang sedang menghidupkan kompor sebagai penerangan. Tiba-tiba dari belakang, Ray langsung dibunuh oleh sosok misterius. Kemudian di sisi lain, Chloe yang tengah sendiri mencoba mencari petunjuk untuk bisa keluar dari tempat ini. Akan tetapi, Chloe tiba-tiba saja dikagetkan dengan kehadiran dari Lucas. Di sana mereka berdua mulai berbincang-bincang satu sama lain mengenai ibu dari Lucas. Lucas menjelaskan bahwa ibunya meninggal akibat seorang perampok yang mencoba masuk ke dalam rumahnya. Saat mereka berbincang, Lucas dan Chloe secara tidak sengaja menemukan dokumen-dokumen yang menjelaskan tentang wanita bernama Naomi yang dulunya pernah dirawat di rumah sakit ini karena menderita penyakit mental. Di dalam dokumen itu tertulis jelas bahwa Naomi merupakan wanita yang berbahaya dan jangan sampai Naomi membawa senjata tajam seperti pisau, obeng, dan lain sebagainya. Chloe pun seketika mengingat tentang kematian Maxine yang mati karena lehernya tertusuk obeng. Mereka berdua pun menyimpulkan bahwa yang membunuh Maxine adalah Naomi. Di saatnya yang sama pula, mereka berdua melihat Ray yang sudah tewas dengan mengenaskan dengan obeng yang tertancap pada lehernya. Melihat kematian Ray, mereka berdua segera pergi untuk mencari jalan keluar. Di tengah perjalanan, Lucas dan Chloe bertemu dengan Jablonski. Lucas mulai bertanya pada Jablonski di mana keberadaan dari Naomi. Jablonski langsung menjelaskan bahwa semenjak mereka pingsan, Jablonski tidak melihat tanda-tanda dari Naomi. Setelah mendengar hal itu, Lucas menyuruh Jablonski untuk berhati-hati ketika bertemu dengan Naomi, karena Naomi lah orang yang telah membunuh Ray dan Maxine. Mendengar hal itu, bukannya percaya, Jablonski pergi dari tempat itu untuk mencari petunjuk untuk memenangkan permainan paranoia. Setelah kepergian Jablonski, mereka berdua kembali melanjutkan perjalanan. Di sebuah ruangan, Lucas dan Chloe melihat Naomi yang tengah berdiam diri di sebuah ruangan dengan membawa obeng yang ia taruh di saku celana. Naomi menjelaskan bahwa dirinya sama sekali tidak tahu menahu tentang obeng tersebut. Lucas kemudian menuduh Naomi sakit jiwa yang akhirnya membuat Naomi menjadi marah. Naomi langsung menyatakan bahwa selama ini dirinya selalu saja diejek karena memiliki masalah pada mentalnya. Karena saking depresinya, Naomi melakukan bunuh diri dengan cara menusuk lehernya menggunakan obeng. Melihat kematian Naomi, Lucas dan Chloe segera melanjutkan perjalanan. Karena Chloe berjalan terlalu cepat, membuat Lucas tertinggal dan kebingungan mencari keberadaan dari Chloe. Setelah berjalan cukup lama, akhirnya Lucas menemukan keberadaan dari Chloe. Namun anehnya, Chloe terlihat dalam keadaan yang berdarah-darah. Kemudian Lucas sangat terkejut melihat Jablonski yang sudah tewas dengan mengenaskan. Tanpa berlama-lama lagi, mereka langsung menaiki tangga untuk keluar dari rumah sakit. Saat menaiki tangga, Chloe secara sengaja menendang Lucas sehingga membuat Lucas terjatuh. Lucas pun menjadi marah pada Chloe karena dia dengan sengaja menendangnya. Lalu Lucas segera bangkit dan mulai mengejar Chloe. Saat tiba di luar, Lucas melihat Chloe yang dalam kondisi sekarat. Kemudian di belakangnya, Lucas melihat sosok yang menggunakan topeng. Lucas berusaha sekuat tenaga untuk menaklukkan sosok tersebut.
see how much of a monster you really are. Setelah berhasil mengalahkannya, Lucas mulai membuka topeng sosok itu dan ternyata dia merupakan Lucas itu sendiri. Disinilah terungkap bahwa sebenarnya Lucas memiliki kepribadian ganda akibat masa kecilnya. Dulu Lucas sering sekali disiksa dan dikurung di ruang bawah tanah oleh ibunya sendiri. Ibu Lucas sengaja menyiksa dan mengurungnya agar Lucas bisa menjadi seorang pria yang pandai melukis. Setiap hari ibu Lucas menyuruh Lucas untuk melukis. Setiap kali lukisan yang dibuat Lucas jelek, pasti ibu Lucas akan menghukum Lucas dengan cara menyiksanya selama berulang-ulang kali. Tindakan yang dilakukan oleh ibu Lucas sudah dilakukan selama berpuluh-puluh tahun. Setelah Lucas tumbuh menjadi pria remaja, Lucas membuka borgol di tangannya secara paksa sehingga tangan Lucas mengalami luka. Setelah berhasil bebas dari ruang bawah tanah, Lucas kemudian mendatangi ibunya yang ada di ruang tamu dan langsung membunuhnya di tempat. Setelah kematian ibu Lucas, Lucas segera dibawa ke rumah sakit jiwa untuk mendapatkan perawatan secara berkala. Bertahun-tahun setelah menjalani terapi, para dokter kemudian memperbolehkan Lucas untuk pulang ke rumah karena kondisinya sudah semakin membaik. Nah, setelah bebas, Lucas bertemu dengan Chloe dan mereka mulai menjalin hubungan asmara. Dalam hubungan asmara itu, Chloe tidak terlihat bahagia karena Lucas sering sekali mengatur-ngatur dirinya dan tidak mau mengalah sama sekali. Karena sifat Lucas yang sangat keras kepala, akhirnya Chloe langsung memutuskan hubungannya dengan Lucas. Semenjak mereka putus, kondisi Lucas semakin lama semakin memburuk. Ia menjadi sangat-sangat dendam pada Chloe. Kondisinya yang semakin memburuk membuat kepribadian gandanya muncul kembali akibat ulah dari Chloe. Lalu Lucas membuat sebuah website dengan di dalamnya menawarkan hadiah yang menarik. Setelah membuat website tersebut, Lucas langsung menghubungi Chloe dan memintanya datang kemari untuk memainkan permainan yang ia buat sendiri, yaitu Paranoia. Chloe yang melihat hadiah tersebut menjadi sangat tertarik untuk memenangkan permainan itu. Singkat cerita, ketika mereka tiba di rumah sakit, para suster, Ray, Maxine, Jablonski, dan Naomi merupakan karakter yang sudah dikarang di dalam pikiran dari Lucas. Yang sebenarnya terjadi adalah Lucas dan Chloe saja yang ada di dalam rumah sakit itu. Lucas sudah merencanakan semuanya seolah-olah mereka berdua sedang memainkan permainan bersama orang lain demi mendapatkan uang yang berlimpah. Ketika mendapatkan kesempatan, Lucas langsung membunuh Chloe. Kemudian Lucas segera menelpon polisi untuk segera datang ke rumah sakit tersebut. Lucas bahkan sengaja melukai dirinya sendiri agar para polisi tidak mencurigai dirinya yang telah membunuh Chloe. Kemudian saat ditanyai oleh salah satu detektif, Lucas mengaku bahwa mereka berdua sengaja dijebak oleh seseorang untuk mengikuti permainan yang diberi nama Paranoia. Karena luka yang didapatkan oleh Lucas disuruh untuk beristirahat saja, dan beberapa hari ke depan para polisi akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Lucas. Setelah detektif itu pergi dari hadapan Lucas, di sini terlihat Lucas yang tertawa terbahak-bahak yang menandakan bahwa Lucas memang memiliki penyakit mental akibat kekerasan yang dilakukan oleh ibunya di masa lalu. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan, gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.